Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina kali ini akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala. Disimak ya teman-teman. Check this out. Wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu hakikat. Wiyata yaitu pendidikan, dan mandala adalah suatu tempat atau lingkungan. Jadi, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu. Nah, adapun unsur-unsur dari Wiyata Mandala, diantaranya adalah sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dan menjalin hubungan yang serasi. Selanjutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala adalah warga sekolah. Nah, siapa sih warga sekolah itu? Di antaranya yaitu adalah kepala sekolah, guru, staf TU dan operator sekolah, Bapak Satpam atau security keamanan, penjaga sekolah dan petugas kebersihan, kita murid-murid, dan juga warga masyarakat sekitar sekolah. Adapun fungsi sekolah, apa sebetulnya fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM yang menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan diri, di antaranya ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan juga kemampuan berkarya. Sekarang, prinsip sekolah apa sih? Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Selanjutnya,
sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, juga sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence by Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Dan juga peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Selanjutnya, prinsip sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Sekolah juga sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, dan juga sebagai wahana pendewasaan diri. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan juga lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak harus menjunjung sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi, dan berinteraksi ramah tamah juga bersahabat. Dan lainnya yaitu cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Prinsip yang terakhir yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau yang disebut dengan learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Masih tentang wawasan Wiyata Mandala. Adapun mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Adapun mekanisme ini ada dua, yaitu tahap preventif. Yang pertama, tahap preventif ini adalah seperti memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk melakukan hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa orientasi siswa. Kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Keenam,
mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Tahap selanjutnya yaitu tahap represif. Tahap represif upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif diantaranya seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua ataupun pendidik pembinanya. Yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kelima, mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku ya. Nah, adapun prinsip 7K dalam pengamalan Wiyata Mandala. Apa saja sih prinsip 7K itu? Yang pertama, keamanan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan ketujuh, ketertiban. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala ini. Teman-teman, untuk semakin mencintai sekolah kita, yuk kita simak video tentang Sekolah Cimahi Mandiri 5. Check this out!
sekian materi wawasan Wiyata Mandalanya. Semoga teman-teman senang dan juga teman-teman tetap sehat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.